hari ini pertobatan Santo Rasul Paulus menjadi hari yang penting bagi kongregasi misi. Dimulai ketika Vincentius sebagai imam bekerja di Folleville, sebuah desa kecil di Prancis. Ketika itu pada tanggal 25 Januari 1617 diceritakan ada seorang terkemuka di desa itu yang mengaku dosa. Sesudah mengaku dosa, ia begitu gembira sehingga bercerita kepada pemilik tanah di Folleville itu, Madame de Gondi. Ia menceritakan seperti dikatakan dalam salah satu konferensi Vincentius kepada para imam CM, Madam, sungguh andai kata saya tidak mengakukan dosa-dosa seluruh hidup saya pasti terkutuk karena dosa-dosa berat yang tak pernah berani saya lakukan. Peristiwa ini menggerakkan Madame de Gondi dan meminta Vincentius untuk berkorban mengenai soal ini. Dan pada pesta Rasul Paulus ini, ia berkhotbah mengajarkan mengenai perlunya pengakuan dosa seluruh hidup dan bagaimana mengaku dosa dengan baik. Dan dalam konferensi itu diceritakan yang menarik ialah ia melihat peristiwa itu sebagai digerakkan oleh Tuhan. Dan memang banyak orang yang mengaku dosa pada hari itu, sehingga Madame de Gondi ini minta tolong kepada imam-imam di dekat desa itu. Maka di situ diceritakan oleh Vincentius ada dua romo Yesuit yang datang menolong kami dalam pengakuan dosa dan membantu juga dalam khotbah dan pengajaran. Dan semua ini dilihat oleh Vincentius seperti dikatakan pada waktu itu umat karena digerakkan oleh Allah berbondong-bondong datang untuk melakukan pengakuan dosa umum. Saya terus melanjutkan pengajaran kepada mereka dan terus cerita tentang hal ini. Yang menarik di sini ialah bahwa Vincentius dengan mata imannya melihat peristiwa pengakuan dosa ini dan begitu banyak orang yang datang mau mengakui dosa sebagai digerakkan oleh Tuhan sendiri, bukan karena jasa-jasanya. Di sini kita bisa belajar bagaimana orang seperti Vincentius ini melihat peristiwa itu sebagai kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena hari-hari Vincentius sebagai imam, dia lihat sebagai peristiwa yang sia-sia. Tetapi dengan peristiwa di Folleville ini, di mana banyak orang mengaku dosa karena digerakkan oleh Allah, maka dia melihat ini peristiwa dari Allah. Saudara-saudara terkasih, ini adalah jawaban sesungguhnya dari Injil yang baru kita dengar tadi. Wantakanlah Injil kepada setiap orang. Ini dijawab oleh Vincentius dengan pengalaman-pengalaman ini. Begitu pula halnya dengan Rasul Paulus. Tadi kita mendengar khotbah atau cerita dari Rasul Paulus. Waktu itu dia di Yerusalem, masuk ke Bait Allah dengan beberapa orang asing, dan banyak orang Yahudi tidak suka, maka dia ditangkap. Tetapi dia minta izin untuk bicara, dan dia menceritakan bagaimana dia
mengalami penampakan, pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di mana di situ diceritakan dialog dengan Yesus. Mengapa Paulus engkau menganiaya aku? Dan dia ditunjukkan jalan menuju Damaskus untuk menemui Ananias, dan Ananias menunjukkan jalan. Ketika Paulus bertanya, Tuhan, aku harus berbuat apa? Maka melalui Ananias, Paulus mewartakan Injil. Karena dia tahu, dulu dia sebagai Saulus menghabisi orang-orang Kristiani. Bahkan dalam khotbahnya tadi dia menceritakan, kalau kalian tidak percaya, tanyakan kepada para petinggi Yahudi bagaimana mereka mengutus saya untuk menghabisi orang-orang Kristiani. Kontras yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini hanya mau mengatakan bahwa Tuhan, sekalipun dia menghabisi orang-orang Kristiani, dia diberi kesempatan lagi. Begitu pula halnya dengan Vincentius. Pengalaman di konflik itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Vincentius. Peristiwa ini mau menunjukkan sekali lagi kasih Allah itu luar biasa. Bukan karena Vincentius diberi harta, tetapi diberi kesempatan untuk mewartakan Injil. Siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Dan inilah saya kira, kalau hari ini kita memperingati hari jadi kongregasi misi, di mana kemarin kami melihat perkembangan yang terjadi di dalam serikat di provinsi Indonesia ini, saya kira kita akan melihatnya juga dengan mata iman yang percaya akan kasih Allah, sekalipun kita itu punya banyak kelemahan seperti halnya Paulus dan Vincentius, tetapi Tuhan memberi kesempatan. Mata iman inilah yang membuat kita bersemangat kembali, bukan lalu kita menjadi tidak mengapa kita melakukan kesalahan lalu kita ulangi lagi, tetapi kita bersemangat kembali untuk membangun kasih Allah itu dalam hidup serikat kita, sehingga banyak orang semakin mengenal Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberi kesempatan terus-menerus kepada kita untuk berbuat baik. Saudara-saudara terkasih, di sini kita bisa melihat juga bahwa ingatan akan kebaikan Tuhan ini penting sekali. Ingatan kita itu adalah Allah, di mana kita bisa mengenali kebaikan dan kasih Tuhan melalui perbuatan baik sesama kita. Maka kalau hari ini diundang para kerabat kongregasi misi, itu berarti Anda sekalian ikut serta di dalam karya misi CN, karya misi Tuhan pada akhirnya, dengan cara masing-masing. Peringatan perayaan ini kiranya semakin meneguhkan kita untuk semakin bisa terus menumbuhkan kasih Allah itu dalam hidup